Jujur ya, semakin gue dewasa, gue makin sadar kalau nasihat-nasihat aneh orang tua zaman dulu itu bukan sekedar mitos buat nakut-nakutin aja. Ternyata itu adalah cara mereka bilang sayang ke kita lewat bahasa yang paling kita mengerti saat itu. Di sini gue mau bahas sedikit tentang rahasia di balik kata pamali yang kalau kita bedah pakai logika zaman sekarang, hasilnya bakal bikin kita semua mikir dua kali. Kalian inget nggak kayak dulu tuh ada larangan gunting kuku atau nyapu pas malam-malam, ya kan? Jadi dulu itu kita cuman kayak dikasih tahu kayak nanti sial gitu, nanti ada apa-apa kayak gitu kan. Tapi coba dipikir lagi deh, zaman dulu itu kenapa mereka ngelarang? Itu alasannya adalah nggak adanya lampu kayak gitu kan. Belum ada lampu LED yang sekarang-sekarang. Jadi kayak pakai gunting kuku atau benda tajam di tempat remang-remang buat motong kuku doang itu bakal bikin kita luka. Nah, sama juga dengan nyapu kan. Jadi kalau zaman dulu itu misalkan kita nyapu pas malam-malam ya kan remang-remang tuh, kita nyapu debu kan. Otomatis kan kayak debunya tuh nggak bersih kayak gitu loh, malah kayak jadi sia-sia kita nyapunya kan. Boro-boro jadi bersih, malah mungkin barang berharga kita jadi ikutan kebuang. Jadi ini tuh bukan soal rezeki, syarat tetapi adalah tentang ketelitian dan juga keamanan pada masa itu. Terus juga orang zaman dulu tuh sering bilang jangan duduk di atas bantal atau guling nanti bisa bisulan. Kayak iya kan, kalian pernah dengar itu juga kan? Dan kalau dipikir-pikir logikanya tuh sederhana banget sih kayak bantal itu kan tempat kita tidur ya, tempat kita naruh kepala buat istirahat kan. Sedangkan celana kita itu kan habis dipakai duduk di mana-mana kan, yang nggak tahu itu kotor atau enggak. Nah, orang tua zaman dulu itu pasti tahu kalau dibilang itu nggak sopan, mungkin kita nggak bakal dengerin. Tapi kalau dibilang nanti bisulan, kita pasti langsung pindah karena ya kita takut kayak gitu kan. Dan pas dipikir-pikir di zaman sekarang ini, gue baru sadar kalau itu adalah cara mereka ngajarin kita soal kebersihan dan juga fungsi dari suatu barang. Terus juga orang zaman dulu itu sering banget bilang tempat ini keramat, tempat ini ada hantunya kayak gitu kan. Nah, soal tempat itu sebenarnya itu adalah cara paling ampuh orang zaman dulu buat ngelestariin alam. Dengan label angker di pohon besar atau mata air, orang jadi nggak berani sembarangan tebang pohon atau nyapa di sana. Dan tanpa sadar, mitos ini yang bikin hutan kita tetap rimbun dan air kita tetap jernih sampai sekarang. Jadi, tradisi adat zaman dulu itu sebenarnya adalah simbol syukur ya, kayak simbol sedekah bumi mereka kayak gitu kepada semesta, kepada Allah kayak gitu kan. Bukan soal hal-hal mistis kayak gitu. Kesimpulannya, jadi ya menurut gue pamali itu bukan soal hantu ataupun nasib buruk kayak gitu. Jadi pamali itu sebenarnya adalah kurikulum karakter yang dibungkus oleh cerita rakyat sama orang-orang zaman dulu. Mereka ingin kita itu jadi orang yang sopan, disiplin dan juga peduli sama alam. Mungkin ya cara penyampaiannya aja yang harus kita ubah ke versi teknologi sekarang. Tapi esensi dan juga kasih sayangnya jangan sampai hilang. Nah, dari semua larangan aneh yang pernah lo denger, mana yang sampai sekarang masih lo lakuin tanpa sadar? Coba dong tulis di kolom komentar, kita bahas logikanya bareng-bareng ya. Jangan lupa follow dan like dan juga share. Terima kasih, bye-bye.